Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nurfadila Seminar dengan NPM 20 10 63 10 894 kelas 6B. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas mata kuliah retorika, dosen pengampu Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD MPD. Menjelaskan sedikit tadi ya. Menurut KBBI, teks negosiasi pada dasarnya diambil dari kata negosiasi. Apabila dilihat dari artinya, negosiasi merupakan proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Nah, selanjutnya adalah teks negosiasi. Jenis teks negosiasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada negosiasi formal yang meliputi antara perusahaan dan jalur hukum. Sedangkan yang kedua adalah negosiasi informal meliputi antara pedagang dan pembeli atau penjual dan pembeli. Dalam itu meminta Anda untuk membacakan ciri-ciri teks Tadi ciri-ciri teks negosiasi telah dibacakan oleh Anda. Selanjutnya adalah tujuan teks negosiasi. Kepada Diana, apa kamu mau dibacakan? Selanjutnya di sini tujuan teks negosiasi ada tiga. Yang pertama bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. Baik, kepada Diana, terima kasih. Selanjutnya adalah struktur teks negosiasi yang dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi yang meliputi salah atau sangka antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Yang kedua ada permintaan. Permintaan merupakan bagian satu atau dua belah pihak yang menyebabkan permasalahan. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga ada pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah bagian puncak negosiasi yang terjadi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah persetujuan. Bagian persetujuan adalah ketika pihak satu dan lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan lain antara tawar dan menawar. Yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah bagian yang menandakan bahwa negosiasi telah disepakati dan berakhir. Penutup juga biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Nah, di sini ada cara membuat teks negosiasi. Yang pertama, membuat suatu persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Misalnya ingin membuat teks negosiasi jual beli di pasar. Yang kedua, menentukan setiap pihak yang akan ada di dalam teks negosiasi seperti pembeli dan penjual. Yang ketiga, memilih suatu benda atau hal yang akan dinegosiasikan seperti membeli buah, meminjam buku dan sebagainya. Yang keempat, membuat suatu argumen antara pihak-pihak yang melakukan negosiasi.
Sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.